Assalamualaikum Weza, apa pendapat kamu tentang orang yang membuka sayembara untuk menunjukkan kepada dirinya sebuah dalil yang lugas yang menyebutkan bahwa kita dilarang mengucapkan selamat Natal? Subhanallah. Kayaknya kalau kita memasuki bulan Desember tidak membahas sebuah perdebatan tentang hukum mengucapkan selamat Natal itu rasanya kurang sempurna gitu ya Desembernya. Tapi gak apa-apa. Alhamdulillah, semoga pertanyaan-pertanyaan yang berulang seperti ini justru bisa menjadi motivasi tersendiri untuk kita agar kita semakin mencintai agama kita, semakin mengenal syariat dari agama kita, dan semakin membekas di dalam ingatan kita tentang hukum-hukum dari setiap perbuatan yang akan kita lakukan. Berkaitan sama pertanyaan ini, sebenarnya Mueza pernah dengar langsung sih. Qadarullah waktu itu ada di sebelah temen yang lagi muter video itu. Mueza nggak tahu siapa orangnya, nggak ngeliat juga videonya, dan nggak berminat juga untuk mencari tahu. Cuman Qadarullah dengar waktu itu suaranya, terus tantangan yang beliau sampaikan di dalam video itu beserta dengan nominal uangnya ya. Karena ini kan yang ditanya pendapat Mueza, jadi Mueza berpendapat sesuai dengan apa yang Mueza rasakan ketika mendengar itu ya. Jujur pertama kali Mueza mendengar video itu, Mueza jadi ingat sama salah satu video debat yang pernah Mueza tonton antara Dr. Zakir Naik dengan salah seorang guru di Jepang. Sebenarnya nggak bisa disebut debat juga ya, karena konsepnya pada saat itu sang guru hanya bertanya gitu, kemudian Dr. Zakir Naik menjawab dan memberi penjelasan. Jadi pada saat itu sang guru bertanya, Dr. Zakir Naik, Anda bilang Al-Quran ini adalah kitab yang lengkap, lalu kenapa di dalam Al-Quran ini tidak disebutkan tentang larangan untuk menyakiti orang lain dengan nuklir? Kemudian Dr. Zakir Naik menjawab, sudah ada di dalam Al-Quran, sudah ada di dalam surat Al-Isra ayat 33, di surat Al-Ma'idah ayat 32, dan di banyak surat lainnya yang menyebutkan bahwa manusia itu dilarang menyakiti, dilarang membunuh manusia lainnya tanpa alasan yang benar gitu. Kemudian sang guru bertanya lagi, tapi di sepanjang ayat yang pernah saya baca tidak disebutkan bahwa Al-Quran menegaskan kepada manusia untuk tidak menggunakan nuklir sebagai bahan untuk melukai atau membunuh orang lain. Kemudian di situ Dr. Zakir Naik ketawa. Beliau bilang, itulah istimewanya Al-Quran. Al-Quran itu simple tapi maknanya luas. Dan kenapa sesuatu yang simple itu bisa menjadi luas? Karena banyak ayat di dalam Al-Quran yang mengisyaratkan bahwa Al-Quran ini harus dibaca bukan hanya literally dibaca, melainkan juga dipahami dengan logika kita, diresapi dengan hati kita. Makanya banyak banget ayat di dalam Al-Quran, hampir 100-an atau mungkin lebih dari 100 ayat yang kurang lebih berisi kata-kata seperti apakah manusia tidak memperhatikan, apakah manusia tidak memikirkan, apakah manusia tidak mempelajari, apakah manusia tidak mengamati. Hal-hal yang seperti itu banyak banget diucapkan di dalam Al-Quran. Kenapa Allah menggunakan kalimat-kalimat pertanyaan semacam itu? Karena pada dasarnya Al-Quran ini meskipun simple tapi mengandung makna yang sangat lugas dan luas gitu. Jadi ketika tidak disebutkan secara detail bukan berarti larangan itu tidak ada, bukan berarti Al-Qurannya tidak sempurna. Contoh tadi ya, kan si gurunya bertanyanya kenapa tidak ada hukum menggunakan nuklir di dalam Al-Quran. Kemudian Dr. Zakir Naik itu bilang, kalau misalnya di dalam Al-Quran itu harus dijelaskan secara detail dan terperinci-terperincinya, maka Al-Quran itu akan menjadi suatu kitab yang sangat tebal, yang sangat panjang, yang tidak mungkin bisa dibaca sampai tuntas oleh manusia. Karena satu ayat aja itu bisa jadi panjang banget, kayak misalnya tadi di surat Al-Isra ayat 33 atau di surat Al-Maidah ayat 32 hanya disebutkan dilarang membunuh orang tanpa alasan yang benar. Kemudian kalau misalnya ayat itu harus didetailkan lagi, berarti nanti harus disebutkan di ayat itu dilarang membunuh manusia dari bangsa Indonesia, dari bangsa Arab, dari bangsa Malaysia, dari bangsa Amerika, disebutkan semuanya dulu. Kemudian menggunakan pisau, menggunakan nuklir, menggunakan pistol, menggunakan tali, menggunakan
air keras, dan lain sebagainya. Itu akan menjadi sebuah ayat yang sangat panjang yang sebenarnya tidak perlu dijelaskan sampai seperti itu pun. Kalau kita membacanya menggunakan hati nurani, menggunakan logika, maka kita akan langsung paham ketika dilarang membunuh seseorang tanpa alasan yang benar, maka setiap manusia yang ada di muka bumi ini memiliki hak perlindungan yang sama terhadap larangan tersebut. Dan ketika disebutkan kata membunuh, berarti semua hal, semua alat, semua senjata yang berkaitan dengan ancaman terhadap jiwa manusia itu memiliki status yang sama dalam ayat tersebut. Mau itu nuklir, mau itu atom, mau itu bom biasa, semuanya sama. Gak boleh digunakan untuk membunuh manusia, untuk menzalimi manusia, untuk menyakiti manusia tanpa alasan yang hak. Apalagi ketika mereka tidak mengusir kita dari negeri kita, mereka tidak menzalimi kita, mereka tidak melarang kita beribadah, seperti itu ya. Nah, itu tadi. Makanya Muiza begitu mendengar statement video dari seseorang itu, yang Muiza pertanyakan pertama kali di dalam hati Muiza pribadi kepada orang tersebut adalah, apakah beliau sudah membaca Al-Quran itu dengan hati yang bersih, dengan logika yang jernih? Karena banyak sekali ayat, banyak sekali hadis yang secara lugas sebenarnya sudah menunjukkan hukum dari mengucapkan selamat Natal itu tadi. Dan statement yang ada di video ini tuh agak bersinggungan dengan salah satu ayat di surat Ar-Ra'd, yaitu ayat 37 yang bunyinya, dan demikianlah kami telah menurunkan Al-Quran itu sebagai peraturan yang benar dalam bahasa Arab, dan seandainya kamu mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka sekali-kali tidak ada pelindung dan pemelihara bagimu terhadap siksa Allah. Di sini ada kalimat kami telah menurunkan Al-Quran itu sebagai peraturan yang benar, dan ada kalimat dan seandainya kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Jadi sebenarnya apapun permasalahan hidup kita, apapun dilema yang lagi kita rasakan, semua jawabannya itu sudah ada di dalam Al-Quran dan hadis. Tapi ketika kita merasa bahwa Al-Quran itu belum selengkap itu, ketika kita merasa belum menemukan jawaban dari pertanyaan yang kita resahkan dari Al-Quran ataupun hadis, maka berarti di sini ada yang harus kita minimalisir di dalam diri kita, yaitu hawa nafsu. Bicara tentang hawa nafsu ini tadi, sebenarnya memang ada oknum-oknum yang semoga Allah memberi hidayah kepada mereka, teman-teman kita yang berpikiran liberal, yang berpikiran pluralisme, yang menganggap bahwa semua agama itu sama, mungkin seringkali memberi dorongan motivasi tersendiri kepada kita untuk melakukan sebuah toleransi dalam beragama. Nah, inilah yang kemudian seringkali menimbulkan kerancuan terhadap syariat gitu ya. Kenapa? Karena makna toleransi sendiri itu jadi dikaitkan dengan mengucapkan selamat Natal. Jika tidak mengucapkan selamat Natal, maka kita tergolong intoleran karena kita hanya mengucapkan gitu. Kenapa sih susah banget mengucapkan? Toh cuman mengucapkan, tidak meyakini gitu ya. Ini adalah dalil yang sering digunakan sama teman-teman liberal, teman-teman plural yang menganggap bahwa ya udah toh cuman mengucapkan saja, apa salahnya? Di mana beratnya? Tidak ada kaitannya dengan keimanan di dalam hati gitu ya. Pada dasarnya Islam itu sendiri beribadah melalui 3 cara. Ada dengan lisan, ada dengan hati, dan ada dengan perbuatan. Jadi 3 hal ini adalah media kita dalam beribadah kepada Allah. Itulah sebenarnya yang sering membuat teman-teman muslim itu kemudian berpikir 2 kali untuk mengucapkan sebuah ucapan selamat terhadap hari raya besar agama non-muslim. Kenapa? Karena kita beribadah dengan hati, dengan lisan, dan dengan perbuatan. 3-tiganya adalah media yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Jadi kalau misalnya kita, meskipun kita tidak menggunakan hati, meskipun kita tidak menggunakan perbuatan dalam hal kita mungkin tidak memberikan kado, tapi lisan itu adalah bagian dari media yang punya hak dan kewajiban untuk beribadah kepada Allah. Dan bentuk ibadah kepada Allah itu ada 2, melakukan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Ketika lisan kita yang merupakan sebuah media untuk beribadah kepada Allah, yang memiliki kewajiban untuk taat kepada perintah Allah dan jauhi larangan Allah, digunakan untuk mengucapkan
sebuah ucapan selamat atas hari besar agama lain, ini termaksud ke dalam suatu pelanggaran. Kenapa disebut pelanggaran? Karena satu, itu adalah agama non-muslim yang sudah barang tentu melakukan kesyirikan terhadap Allah. Yang kedua, itu adalah hari raya, di mana setiap hari raya sebuah agama pasti memiliki sejarah ketuhanan, sejarah keagamaannya masing-masing. Sehingga ketika kita mengucapkan selamat, itu artinya kita sedang memberi penghargaan, di mana setiap penghargaan itu mengandung motivasi untuk penerimanya. Makanya kenapa mengucapkan selamat hari raya kepada agama lain sama dengan memotivasi mereka untuk terus mengingkari Allah. Ini adalah logika yang jelas dalam beragama. Sebenarnya simpelnya gini, kalau menurut Muiza pribadi, toleransi itu tentang bagaimana kita bersikap di tengah perbedaan, bukan bagaimana kita menyamaratakan perbedaan. Dan sebaik-baik sikap yang telah diajarkan dalam Islam adalah lakum dinukum wal yadin. Toh mengingkari bukan berarti memusuhi, mengabaikan juga bukan berarti menistakan. Karena Allah yang maha baik tidak pernah mengajarkan kita kebencian melainkan sebatas ketegasan. Jadi apa yang kita lakukan itu ketika kita sami'na wa ata'na terhadap ayat lakum dinukum wal yadin, maka apapun yang kita lakukan dalam menjaga niat kita, hati kita, dalam menjaga lisan kita, dalam menjaga perbuatan kita dari hal-hal yang dilarang sama Allah, itu adalah bagian dari sebuah ketegasan, bukan kebencian. Dan Islam itu Masya Allahnya seperti ini, ketika Allah mengharamkan atau melarang sesuatu untuk dilakukan, Allah pasti memberikan kehalalan atau kebolehan terhadap hal lain yang serupa dengan itu. Misal Allah mengharamkan perzinahan, tetapi Allah menghalalkan pernikahan. Allah mengharamkan riba, tetapi menghalalkan jual beli. Allah juga mengharamkan kita untuk mengucapkan selamat hari raya, untuk mengikuti tradisi agama lain, untuk melibatkan diri di dalam keagamaan agama lain, untuk menyerupai agama lain. Tetapi Allah menghalalkan kita untuk bermuamalah bersama mereka. Interaksi di dalam Islam itu terdiri dari ibadah dan muamalah. Sehingga ketika kita dilarang oleh Allah menggunakan hati kita, menggunakan lisan dan perbuatan kita untuk bernegosiasi dengan non-muslim dalam perkara ibadah, itu Allah memberikan kita fasilitas lain untuk tetap menjalin kerukunan, keharmonisan dengan teman-teman kita yang non-muslim melalui interaksi muamalah. Dan makanya Muiza juga kadang bingung ketika berhadapan dengan teman-teman yang liberal atau plural, kemudian mereka mengatakan bahwa apa susahnya sih mengucapkan, toh hanya mengucapkan, tidak usah pakai hati, nggak usah dibawa baper juga gitu ya. Ini kan hanya bagian interaksi antar manusia. Kemudian Muiza berpikir bahwa apa bukan itu adalah salah satu bentuk kemunafikan gitu, ketika kita mengatakan sesuatu yang kita ingkari. Mulut kita mengucapkan selamat, wajah kita tersenyum, tapi hati kita mengingkari itu semua dan tidak pernah setuju dengan apa yang mereka lakukan. Jelas itu adalah suatu bentuk kemunafikan, basa-basi yang paling basi sih menurut Muiza, yang sebenarnya lebih baik tidak usah dilakukan gitu. Itu justru lebih bijak. Dan mungkin bagi sebagian teman-teman yang berpikiran liberal atau plural mengatakan bahwa ucapan ya hanya ucapan, tapi dalam syariat Islam ucapan itu juga termaksud ke dalam bentuk ibadah yang memiliki kedudukan tinggi di hadapan Allah. Makanya kenapa hanya dengan mengucap sepasang kekasih bisa menjadi halal untuk melakukan banyak hal yang diharamkan melalui hijab qabul. Makanya kenapa melalui ucapan seorang kafir bisa menjadi seorang muslim yang diridhoi oleh Allah. Sehingga tidak ada sebenarnya ucapan yang sepele di dalam syariat Islam. Setiap ucapan memiliki kekuatan spiritualnya masing-masing. Nah, berarti sekarang kalau kita mau memahami dalil-dalil di dalam Al-Quran dan hadis dengan pikiran yang jernih, dengan hati yang bersih, insya Allah kita akan memahami bahwa setiap dalil itu sebenarnya sudah mengandung larangan atau hukum-hukum yang lugas. Kayak misalnya di hadis riwayat Abu Dawud yang berbunyi, barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termaksud darinya. Itu berarti ketika kita menyerupai saja sudah dilarang, apalagi kita mengapresiasi menjadi bagian dari semarak event agama tersebut. Kemudian di
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah juga mengatakan bahwa sesungguhnya setiap kaum memiliki hari raya dan hari raya kita adalah hari ini. Kemudian ada juga di Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 48 yang bunyinya, untuk tiap umat di antara kamu kami berikan syariat dan jalan masing-masing. Seperti tadi ya, lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Kemudian ada juga di Al-Maidah ayat 2, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Konsepnya kalau kita mengucapkan selamat itu sama dengan kita mengapresiasi. Kalau kita memberi apresiasi sama dengan menumbuhkan motivasi. Tadi yang udah Muza jelaskan, kalau kita menumbuhkan motivasi terhadap seseorang yang melakukan kesirikan, maka itu sama dengan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Makanya kita memiliki hukum yang jelas dalam perkara ini. Seperti yang tadi Moiza katakan, setiap hari besar agama itu memiliki sejarah religinya sendiri-sendiri. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa menghargai sejarah tersebut melalui sebuah ucapan sama dengan mengakui eksistensi dari sejarah tersebut. Tapi walau begitu, tidak menghargai itu pun bukan berarti tidak menghormati. Dan menghormati dalam rangka toleransi itu cukup sampai dengan mempersilahkan mereka melakukan apa yang mereka yakini. Damai itu memang membutuhkan ilmu karena nyatanya memang tidak semua kebenaran bisa bersanding dengan kemauan, dan tidak semua yang dibenarkan oleh banyak orang adalah yang paling benar. Makanya kenapa di surat Al-An'am ayat 116 Allah pernah berfirman, dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. Ya, mungkin itu dulu paparan yang bisa Moeza sampaikan dari pertanyaan sahabat introvert. Jika ada statement-statement yang menyinggung pihak-pihak tertentu, Moeza mohon maaf. Dan kalau ada penjelasan-penjelasan yang keliru atau kurang sempurna dari apa yang Moeza jabarkan, semoga Allah berkenan untuk mengampuni Moeza dan menyempurnakan wawasan sahabat introvert melalui jalan-jalan lain yang lebih Allah ridhoi. Amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.